Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Calsatira Agilia, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar PGSD semester 2 dari Universitas Terbuka UPBJJ Purwokerto dengan NIM 8782398861. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Filsafat Ilmu mengenai pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara serta relevansinya dalam era digital. Sebagai calon pendidik, saya percaya bahwa pendidikan bukan hanya tentang penyampaian ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang membentuk karakter, pola pikir, dan masa depan generasi bangsa. Oleh karena itu, memahami filsafat ilmu menjadi sangat penting agar kita dapat melihat pendidikan secara lebih mendalam, kritis, dan bermakna. Semoga presentasi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara serta relevansi dalam era digital. Pembahasan ini penting karena perkembangan teknologi saat ini membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan, baik dalam proses pembelajaran karakter peserta didik maupun peran guru. Oleh karena itu, prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara perlu dianalisis kembali agar tetap relevansi dengan kebutuhan pendidikan masa kini. Pilar dalam pendidikan dapat diibaratkan seperti tiang penjaga sebuah bangunan. Jika pilarnya kuat, maka pendidikan akan berjalan dengan baik, namun jika pilarnya lemah, maka pendidikan akan kehilangan arah. Dalam konteks pendidikan Indonesia saat ini, pilar pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai dasar pembelajaran akademik, tetapi juga sebagai pembentuk karakter dan moral peserta didik. Hal ini sangat penting karena perkembangan teknologi menyebabkan perubahan perilaku sosial dan cara berpikir generasi muda. Saat ini banyak peserta didik memiliki akses luas terhadap informasi digital, tetapi belum semuanya memiliki kemampuan menyaring informasi dengan baik. Oleh sebab itu, pendidikan tidak cukup hanya mengembangkan kecerdasan intelektual, tetapi juga harus membentuk kemampuan berpikir kritis, etika, tanggung jawab, dan literasi digital. Pilar pendidikan menjadi sangat penting agar perkembangan teknologi tetap sejalan dengan nilai moral dan budaya bangsa. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan harus memanusiakan manusia. Prinsip beliau menunjukkan bahwa guru bukan hanya pengajar tetapi pembimbing dan teladan bagi peserta didik. Ketika prinsip tersebut sebenarnya mengembangkan posisi guru dalam pendidikan. Guru terkadang berada di depan sebagai contoh, berada di tengah sebagai motivator, dan berada di belakang sebagai pemberi dorongan. Prinsip ini masih sangat relevan di era digital karena teknologi tidak dapat menggantikan peran moral dan emosional seorang guru. Artificial interaction Prinsip Ingarso Suntulodo berarti bahwa guru harus menjadi contoh bagi peserta didik. Dalam era digital, keteladanan guru tidak hanya terlihat secara langsung di sekolah, tetapi juga dalam penggunaan media sosial dan teknologi. Saat ini peserta didik sering meniru perilaku yang mereka lihat di internet. Oleh karena itu, guru harus menunjukkan sikap bijak dan menggunakan teknologi seperti menyampaikan informasi yang benar, menghargai orang lain di media sosial, dan menggunakan internet untuk hal positif. Tantangan guru adalah banyak peserta didik lebih mudah terpengaruh oleh influencer media sosial dibandingkan guru. Hal ini menyebabkan pendidikan karakter menjadi semakin sulit. Oleh sebab itu, guru harus mampu membangun hubungan yang dekat dan relevan dengan peserta didik agar tetap menjadi figur yang dihormati dan diteladani. Contoh aktualnya adalah guru yang menggunakan media pembelajaran digital secara kreatif dan tetap menjaga etika komunikasi online sehingga peserta didik dapat mencontoh perilaku tersebut. Prinsip ini menunjukkan bahwa guru harus hadir di tengah peserta didik untuk membangun motivasi dan semangat belajar. Dalam era digital, pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru karena peserta didik dapat memperoleh informasi dari internet. Oleh karena itu, peran guru berubah menjadi fasilitator yang membantu peserta didik memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara benar. Tantangan yang muncul adalah menurunnya faktor belajar peserta didik akibat penggunaan gadget berlebihan. Banyak peserta didik lebih tertarik pada hiburan digital dibandingkan pembelajaran. Hal ini menyebabkan guru harus lebih kreatif dan menciptakan pembelajaran yang menarik. Contohnya adalah penggunaan video internet, kuis digital, pembelajaran berbasis proyek, dan diskusi online agar peserta didik lebih aktif dan tidak mudah bosan. Prinsip ini sangat relevan karena pendidikan modern membutuhkan pembelajaran kolaborasi dan kreatif, bukan hanya metode ceramah atau satu arah. Prinsip Tutwuri Handayani menekankan pentingnya kemandirian peserta didik. Guru memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk perkembangan sesuai potensi mereka, tetapi
tetap memberikan arahan dan pengawasan dalam era digital. Prinsip ini sangat penting karena peserta didik memiliki akses belajar yang luas melalui internet. Mereka dapat belajar secara mandiri melalui video pembelajaran platform pendidikan maupun media digital lainnya. Namun tantangannya adalah tidak semua peserta didik mampu menggunakan kebebasan tersebut. Secara bertanggung jawab, banyak peserta didik justru menggunakan teknologi bermain game, menyebabkan hoaks atau mengakses konten negatif. Karena itu, guru harus membimbing peserta didik agar memiliki tanggung jawab digital dan kemampuan literasi digital yang baik. Contoh penerapannya adalah guru memberikan proyek mandiri berbasis teknologis tetapi tidak melakukan evaluasi dan pendampingan terhadap proses pembelajaran peserta didik. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan di era digital karena pendidikan saat ini menghadapi tantangan moral dan sosial yang semakin kompleks. Pembelajaran daring selama pandemi menunjukkan bahwa teknologi memang membantu pendidikan, tetapi hubungan emosional antara guru dan peserta didik tetap sangat dibutuhkan. Selain itu, perkembangan teknologi menyebabkan arus informasi menjadi sangat cepat. Peserta didik harus memiliki kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah percaya pada informasi palsu atau hoaks. Prinsip Ki Hajar Dewantara membantu pendidikan tetap berpusat pada manusia dan karakter. Bukan hanya teknologi pendidikan harus menghasilkan peserta didik yang tidak hanya serius menggunakan teknologi tetapi juga memiliki etika dan tanggung jawab. Era digital memberikan banyak manfaat tetapi juga menghadirkan tantangan besar bagi pendidik. Salah satu tantangan utama adalah cyberbullying atau perundungan digital yang dapat mempengaruhi kesehatan mental peserta didik. Selain itu, media sosial juga sering digunakan untuk menyebabkan ujaran kebencian dan informasi palsu. Tantangan lainnya adalah kecanduan gadget yang menyebabkan peserta didik kurang fokus belajar dan menurunnya interaksi sosial secara langsung. Selain itu, masih terdapat kesenjangan akses teknologi di Indonesia. Tidak semuanya daerah memiliki akses internet dan fasilitas digital yang memadai sehingga menyebabkan ketidakmerataannya pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi harus diimbangi dengan pendidikan karakter, pengawasan, dan pemerataan fasilitas pendidikan. Persoalan pendidikan nasional saat ini tidak hanya berkaitan dengan akademik, tetapi juga karakter peserta didik. Oleh karena itu, prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat menjadi solusi untuk memperkuat pendidikan karakter di Indonesia. Guru harus menjadi teladan dalam penggunaan teknologi dan membimbing peserta didik agar mampu menggunakan internet secara bijak. Selain itu, di pendidikan literasi digital perlu diperkuat agar peserta didik mampu berpikir kritis, memilih informasi, dan bertanggung jawab dalam bermedia sosial. Sekolah juga perlu bekerja sama dengan keluarga karena pembentukan karakter tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga di lingkungan rumah. Dengan penerapan prinsip Ki Hajar Dewantara, pendidikan Indonesia dapat menghasilkan generasi yang cerdas secara akademik sekaligus memiliki moral dan karakter yang baik. Pilar pendidikan menjadi dasar sistem pendidikan. Prinsip Ki Hajar Dewantara masih relevan. Pendidikan harus menyeimbangkan teknologi dan karakter, menciptakan generasi cerdas, mandiri, dan bermoral. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan dalam menghadapi tantangan pendidikan di era digital. Teknologi memang berkembang sangat pesat, tetapi pendidikan tetap membutuhkan nilai moral, karakter, dan keteladanan guru. Oleh karena itu, pendidikan harus mampu menyeimbangkan perkembangan teknologi dengan pembentukan karakter agar tercipta generasi yang cerdas, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.